Kembali lagi dengan Mo di Majak TV. Di video kali ini Mo mengikuti proses pembuatan pindang alias ikan boncel atau gabus yang akan dimasak pindang bumbu kuning seperti itu. Jadi di sini ikannya itu pakai ikan gabus dengan ikan nila. Ikan mujair sih, bukan nila. Oke, setelah ikannya dibuang bagian jeroan, ibu saya selanjutnya mencuci bagian ikan tersebut. Cuci ikannya itu harus bersih, kata ibu saya, harus bersih sekali, harus bersih banget sampai airnya tidak keruh lagi, sampai jernih. Pokoknya dikorak-korak sampai ke dalam-dalam perut ikannya, dicuci bersih lah pokoknya. Terus waktu tadi saat menyisiki itu juga harus bersih, tidak ada sisik-sisik lagi seperti itu. Ibu saya ini biasa sekali, sudah sering membuat masak pindang seperti ini ya, ikan dipindang. Tapi bumbu ini bisa diversatile dengan ayam, menggunakan ayam, tidak harus menggunakan ikan, atau menggunakan telur juga bisa. So jadi teman-teman yang tidak suka ikan bisa pakai telur atau ayam. Asal jangan kambing saja ya, nggak cocok. Oke, setelah ikannya bersih, kita selanjutnya siapkan bumbu yang akan dihaluskannya, yaitu bumbu kuning, bumbu pindangnya. Di sini bumbunya sudah terlihat jelas, ada bawang putih, bawang merah, kemiri, kacang goreng, kemudian ada lengkuas dan jahe. Dan terakhir pasti untuk warna kuningnya ada kunir. Untuk resep lengkapnya teman majak di rumah, pecinta majak, semuanya bisa cek di deskripsi box. Setelah kita siapkan tadi bumbu bahan-bahan kuningnya, kita beri sekitar 1 sendok makan garam kasar, lalu kita ulek sampai setengah halus. Kalau menggunakan blender juga bisa, teman-teman bisa pakai minyak atau air untuk memblendernya, seperti memblender bumbu pada umumnya seperti itu. Kemudian kita tambah air ya sedikit supaya lebih mudah lagi menguleknya dan lebih halus. Dan untuk bahan lainnya itu ada asam jawa atau asam kandis dan gula merah. Kita masukkan gula merahnya terlebih dahulu. Untuk asam jawanya sendiri nanti terakhir kalau bumbunya sudah halus. Kemudian kita bisa langsung masukkan asam jawanya. Di sini rasanya bakal spektakuler banget, kombinasi dari bumbu rempah dan lainnya. Kemudian setelah bumbunya halus, kita panaskan minyak. Cukup banyak minyaknya, harus cukup banyak, jangan kurang, sekitar 200 ml sampai 300 ml ya. 200 ml cukup sih. Kita sate itu apa sih ya kalau bahasa sini? Kita tumis sampai harum, lalu kita tambahkan kecap manis. Kecap manisnya sendiri di sini sekitar pakai 2-3 sendok makan. Satu saset kecap manis harga 1000-an, kecap bango yang manis. Bebas sih kecap apapun. Kemudian kita tambahkan sekitar 1 sendok teh Ajinomoto. Dan selanjutnya kita bisa langsung masukkan ikan yang sudah dibersihkan tadi. Kita koleh-koleh, kita lumuri merata sambil kita masak terlebih dahulu supaya meresap ke ikannya. Lalu selanjutnya kita bisa tambahkan air. Jadi tadi kan pakai cobek tuh, sisa ulekan bumbunya itu disiram pakai air, terus airnya dituang ke sini. Jadi aroma bumbunya itu tidak ada yang terbuang. Seperti itu. Untuk airnya sendiri secukupnya saja ya. Ya, kurang lebih harus hampir merendam ikannya. Jangan lupa juga itu daun salamnya supaya aromanya lebih wangi lagi. Kalau ada serai juga nggak apa-apa, karena di sini lagi stoknya habis nih serai, jadi ya nggak pakai. Oke, setelah airnya masuk, ibu saya kemudian menambahkan penutupnya dengan daun pisang supaya aromanya lebih kayak pindang lagi. Kan kalau pindang-pindang yang dijual itu kan ada layer-layer yang ditutup pakai daun pisang kan, seperti itu.
Dan ibu saya juga menambahkan telur sih tanpa sepengetahuan saya, jadi saya tidak sempat menge-shoot. It's okay. Kemudian kita masak lagi, pokoknya masak sampai airnya menyusut mau habis. Cukup lama sih, sekitar 1 sampai 1,5 jam. Pokoknya setiap setengah jam itu harus dicek supaya tidak kehabisan air, takut gosong juga kan nantinya. Cek lagi setiap 15 menit atau setengah jam, cek lagi supaya tidak hangus. Kalau sudah seperti ini hampir matang. Sebenarnya udah matang sih. Tinggal sedikit lagi kita reduce airnya. Kita matikan kompornya dan kita bisa sajikan. Didiamkan lebih lama itu bakal lebih nikmat lagi. Kalau sudah semalaman gitu ya, rasanya itu bakal lebih mantep. Besoknya diangetin lagi lebih mantep karena bumbunya itu bakal meresep. Itu aja resep di video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. See you in the next video. Bye bye. Wassalamualaikum.